Halo sis and bro, dimanapun kalian berada, pasti dalam keadaan sehat kan? Pasti dong. Kali ini saya akan membahas alur cerita film judulnya Kemah Terlarang yang rilis pada tahun 2016 dan dibintangi cewek-cewek cantik loh. Film ini diangkat dari kisah nyata dan tempatnya di Yogyakarta. Ada apakah di Yogyakarta? Nah, untuk kalian yang baru tahu video saya dan untuk dukung saya ke depannya, bisa di like dan subscribe dan komen biar tidak ketinggalan cerita lainnya. Dah, gak perlu banyak cerita, langsung ke ceritanya. Cun. Film ini terfokus kepada dua orang wanita yang bernama Naila dan Rini, di mana mereka yang sedang mengobrol tentang latihan buat persiapan kemah nanti. Tapi Rini mengalami bengek yang begitu berat sehingga ia berpikir tidak mau menjadi beban di regunya. Si Naila pun meyakinkan jangan terlalu dipikirin, tapi ia pun sebaliknya malah berpikir yang aneh-aneh. Tinggi nanti waktu pas kemah itu nggak ada demit di tempatnya. Coba kamu. Ya, kamu enak, Mas Nikomu itu. Dan kakak kelasnya yang ditugaskan untuk survei tempat yang bernama Gunung Wana Alus. Mereka yang bernama Miko, Mas Heru, dan Chandra yang sebenarnya belum tahu tempat itu sebenarnya dilarang dan angker. Mas Wanti wis arep ketemu. Malam pun poek, mereka pun menuju ke rumah sesepuh di kampung itu yang bernama Mbah Santo, sehingga mereka meminta izin untuk membuat kemah di sekitaran itu. Tapi si Mbah menolak dan tidak memberi izin sehingga Mas Her pun sebagai kekolot di kelasnya tetap ngeyel dengan pendiriannya. Dan ia bakalan tanggung jawab atas semua apa yang terjadi. Oh, Mbak. Tapi kami ini sudah tidak ada pilihan lain, Mbak. Kulo ngertos. Jenengan kuatos. Ya mesti napa wonten syarat Saking jenengan. Beralih ke sekolah untuk memberi pengarahan tentang apa dan apa aja. Tapi Naila yang mengorek sisi gelap dari tempat itu untuk memastikan. Ini katanya tempatnya serem loh. Sejak ada kesurupan masal tahun 2004, gak usah dicari-cari, ntar malah kepikiran sendiri. Tendane Putra, tenda. Keesokan harinya, mereka pun menyiapkan perbekalan untuk berkemah. Langsung dicek oleh kakak kelas, tapi pas Rini yang mempunyai penyakit bengek malah kena semprot oleh kakak kelasnya. Barang-barang yang gak penting gak usah dibawa. Kamu mau kemah, kamu buka apotek. Kalau selama ini mendingan di rumah aja. Beralih ke Mas Heru yang menyiapkan pentas seni untuk di kemah nanti dan menyiapkan hal-hal apapun itu. Tapi pas peragaan untuk Roro Putri yang diperankan Kiki tiba-tiba lan mukasanipun Roro Putri muwut tetangis tanpa kentan. Mbak minta tisu. Apa Ki? Morning guys. Selepas kejadian barusan, Mas Heru pun berpikir untuk cari pengganti Roro Putri dan kebetulan Rini yang pas fotonya alias hari kelahirannya dan Miko pun datang dengan melihatnya. Di keesokan harinya, Miko dan teman-temannya mendatangi tempat itu bersama Mbah Santo yang sebagai sesepuh di situ. Mereka pun menyiapkan sesajen buat penjagaan. Tapi pas di tempat terlarang, Mbah Santo Papa Don alias ngasih tahu bahwa tempat ini bukan untuk kalian sehingga Miko memberitahu teman-temannya. Tapi Miko tiba-tiba, Ya karena mereka memang hidup dan matinya duluan daripada kita. Ojo ado-ado. malam pun datang. Miko yang kebelet pipis malah dikejutkan seseorang yang tiba-tiba. Selepas itu Miko malah kembali menggali ke tempat sesajen yang tadi dan menaburkan beras kuning yang sejatinya beras kuning itu mengundang dedemit alias curi.
Dan rombongan yang akan kemah pun datang dan Rini yang tiba-tiba turun karena mengalami mabuk alias were perjalanan malah kena tegur. Turun. Gak apa-apa. Cepat. Sehingga kebetulan warga lokal yang kebetulan lewat sedikit heran karena memasuki area terlarang yaitu Gunung Wana Alus. Baru juga setengah perjalanan pas di jembatan Rini malah terdiam jadi dicarekan deui. Ini macet loh ini. Akhirnya mereka sampai ke tempat tujuan dan Rini yang sedikit ripuh alias ngos-ngosan da bengek sehingga kakak kelasnya meminta untuk berkumpul dan berbaris sambil berdoa, tapi Rini tiba-tiba selepas itu Rini merenung di tendanya, tapi tiba-tiba Kiki datang dengan gengnya sedikit meledek yang memanggil Roro Putri. Kata Mas Heru, kamu kan yang bakal jadi cadanganku buat Roro Putri. Lo ya. Hanya punya candi cadangan. Karepmu. Langsung beralih ke Lydia yang dari tadi marah-marah ke Rini, malah melihat peserta yang masuk ke tempat terlarang, tapi yang sebenarnya. Ini kok ada peserta yang pasang tenda ya? Bisa, tak pilih aneh. Kok? Mik? Chandra? Kopi Mik? Kok? Mik katanya bocor Mik? Ada yang... Kowe kafe Balio. Selepas itu pas Rini menyiapkan kayu bakar malah mendengar nyanyian di dalam tendanya. Yang sedikit aneh tapi yang terjadi. Dan akhirnya Miko yang niatnya mau mencari Lydia malah berpapasan di jalan dan menceritakan semuanya sehingga Miko memastikan ke tempat terlarang itu dan sambil menaburkan beras kuning, tapi yang anehnya beralih ke perkemahan yang mulai bermain dan berlomba, tapi grupan Lini teh kalah wae dan mereka pun sedikit putus asa. Tapi pas Rini ke kamar mandi malah ada geng Kiki yang sedikit mengolok-olok Rini. Aduh, si Kiki teh malah jorok lempar gitu aja bekas popok. Lah, pas mereka pun sudah kembali ke lapangan, Rini pun keluar tapi tiba-tiba mendengar orang di dalam kamar mandi yang terjadi. Siapa? Istirahatnya udah selesai. Rini pun melanjutkan lombanya, tapi kali ini sedikit berbeda. Ia seperti dibantu makhluk gaib yang membantu ia berlari. Chandra pun mengecek fotonya yang tadi, tapi tiba-tiba Gak lihat Di deket sendang, aku lihat perempuan. Ini banyak cerita serem ya. Terus kalian malah cerita kayak gitu. Ya aku nendang, aku lihat ada perempuan pakai kemben masuk ke tenda deket sana. Terus aku keluar, masa tiba-tiba jadi malam? Udah, aku nggak mau denger. Selepas itu Miko datang meminta pena untuk mengarahkan lomba semapur dan Mas Heru pun datang sempat berbicara dengan anak-anak. Langsung ke tempat Miko tadi yang dipocok orar hingga Miko menjelaskan apa yang terjadi dan Miko yang dipanggil oleh Chandra langsung merapat. Tapi Mas Heru mengambil buku yang lusuh dari tasnya. Ia pun membaca jampe-jampe, tapi yang terjadi Santri pen santung. beralih ke pena yang tadi mengarahkan Mada untuk membuat kata dari semapur, tapi tiba-tiba ada bisikan membuat ia kerasukan, sehingga yang terjadi
R A Umale, uang sulaka. Akaleng tumatas, wonton yang telah. Selepas itu Mada semakin menjadi, ia pun menghantamkan kepalanya ke batu. Akhirnya malam, tapi Mada tetap kesurupan dan Mas Heru pun datang yang niatnya mau bantuin Mada. Tapi seperti tidak pengaruh. Alih-alih Mada sadar, malah Rini yang kena jampe-jampe itu. Lah, kumaha cenah? Rini pun malah melihat wujud asli Loro Putri yang sebenarnya Mas Heru pun terus membaca jampe-jampe itu hingga seketika Rini pun balik ke tendanya, tapi alih-alih mabar sampai ke mitik, ia pun malah ditelor sama Loro Putri. Dan seketika ia pun langsung menggulung simbut, tapi yang terjadi langsung beralih ke Miko yang mencari Mbah Sonto dan meminta bantuannya, hingga beralih ke TKP, tapi langsung ke Kiki malah kerasukan dengan tiba-tiba. Kamu nangis. Akhirnya Mbah Sonto pun datang dan mereka pun sadar sehingga mereka dibawa ke tenda UKS, tapi Mada masih tetap kesurupan. Sehingga Mbah Sonto pun berusaha menyadarkannya, tapi Mada dan Rini seperti bermusuhan. Mana ono ning papan kende? Kende iki lunga kowe. Lunga aku. Awakmu sing kudune ora ning Kowe betul ke aku? Selepas itu Mbah Sonto berusaha menyadarkan dan beramanah ke Mas Heru untuk meminta mereka cepat dibawa pergi dari sini, dan mereka pun berniat untuk pergi, tapi hujan deras dan jembatan yang akan dilewatinya malah roboh. Sehingga mereka pun kembali lagi, dan selepasnya kembali Mas Heru pun menyamperin ke tenda UKS yang tujuannya dengan rawuh. Anakku, Yumaku Toromo. Punti, kula ngertos tiyangipun. Opo cah kuwi ono nang papan kono? Wahyu Makutoro. Balik. Dan di pas jam makan malam seluruh anak-anak biasa-biasa aja. Seketika Rini terdiam dan melihat yang lainnya. Langsung beralih ke kakak kelas alias senior-seniornya, Miko, yang niatnya mau diberhentiin dulu untuk jerit malam. Tapi Mas Heru tetap ngeyel dan beralih kembali ke Rini yang tadi bengong dan diteriakan oleh Lydia. Tapi yang terjadi, Kamu pikir kamu siapa? Andene hati tiba titik wancinde mu Kok pada liatin saya? pas di toilet Naila malah ngecoblak wae. Yang anehnya Rini hanya terdiam dan tidak menjawab. Tapi tiba-tiba dia kesurupan sampai luka-luka kayak gitu kok, tapi meraninnya kayak raja yang jadi. Naila dan Rini pun pergi, tapi tiba-tiba tangan Naila ditarik. Langsung dijelaskannya, kenapa kamu masih belum mengerti bahwa sawer alias ular teh itu pertanda kalau tempat ini sebenarnya dijaga oleh penguasa 7 lapisan bumi. Tempat ini sejatinya tidak dihuni oleh manusia.
Dan yang anehnya si Rini teh langsung memberi isyarat bahwa ada yang niat jahat di kalian. Ada ular lagi ya? Antara Ningiro. Langsung beralih ke Miko yang menebarkan beras kuning, tapi tiba-tiba melihat Rini yang berlari. Tapi yang sebenarnya Rini? dan ia pun langsung mengecek tenda Rini dengan timnya, tapi yang sebenarnya Rini. Sehingga jurit malam pun dimulai selepas pengarahan oleh Miko, dan tatapan Rini terlihat sangat kosong. Grupan Rini pun dipimpin oleh Chandra, tapi baru setengah perjalanan Chandra melihat prajurit-prajurit yang serba hitam, dan Chandra pun langsung berlari, tapi Rini malah masuk ke dimensi lain dengan digembeng prajurit-prajurit itu. Akhirnya grupan Chandra pun sampai ke pos 3, tapi pas mereka mengabsen masing-masing nama dan salah satu grupnya hilang, yaitu Rini. Selepas itu Chandra langsung melapor ke Miko dan meminta menyebar untuk mencari Rini. Tapi pas Naila yang mencari malah mati senternya, sehingga tiba-tiba Chandra pun mencari ke tempat terlarang, tapi yang anehnya melihat Mas Heru bersemedi sambil dililit ular besar. Pas ia pun menyamperin, tiba-tiba Miko datang dan Chandra pun mengarahkan supaya ia melihatnya, tapi malah mendengar jeritan Naila. Anak-anak di pos 3. Tenang aja, kita bantu Naila dulu. Biar ini paham. Benar lo, kamu naik. Akhirnya Naila dibawa ke tenda, tapi ia terus-menerus meminta kain kapan. Selepas itu Pena membawa selendang batik untuk dibuatkan kain kapan, tapi semua siswa dengan tiba-tiba tidak lama dari situ Mada datang dengan mendorong Miko, tapi yang terjadi Ono sing arep narik pusaka. dan Simbah pun datang sambil mengomel-ngomel ke Miko. Tebenang di pepatahan si Laing teh. Akhirnya mereka pun disadarkan oleh Mbah Santo, termasuk Naila yang tadi diikat. Langsung beralih ke Heru yang tadi dililit ular. Dan Rini pun tetap masih ada di dimensi lain yang terus-menerus digembeng oleh prajurit, sehingga satu ketika ia pun dilepaskan. Ia pun sembunyi di balik pohon, tapi ia melihat cincin yang ada di tangannya, berusaha untuk melepaskan, sehingga sosok Roro Putri datang dengan menjulurkan tangannya. Langsung beralih ke tenda UKS yang tadi kesurupan. Mbah Santo pun masih berusaha untuk menyadarkannya, tapi pas di Naila yang diikat seperti poci malah berontak dan tiba-tiba pagi pun Caang, Miko dan timnya mencari Rini, tapi Miko lagi-lagi menebar beras kuning yang sejatinya mengundang makhluk lain, sehingga yang terjadi masih balik ke Rini yang masih di dimensi lain. Ia pun barengan dengan Roro Putri yang menantikan kedatangan Rini, tapi Rini belum tahu bahwa ia adalah Roro Putri. Dan Rini pun bertanya, kenapa kamu sembunyi dari prajurit itu? Ia pun menjawab, mereka takut karena pembalasanku menerkam rajanya. Dan selepas itu Rini berusaha melepaskan cincin yang dipakainya, tapi Roro Putri yang berusaha meyakinkan Rini bahwa cincin itu bisa mengendalikan pikiran orang lain. Akhirnya Mas Heru pun datang dengan diiringi ular besar dan tiba-tiba sujud dan bertekuk lutut. Ternyata selama ini Mas Heru yang membuat semua orang kesurupan.
Sakit alas puniko ngapun. Apa yang bisa buat orang kayak gitu? Akhirnya Mas Heru dan Rini pun keluar dari dimensi lain dan langsung mencoba membangunkan Miko. Selepas itu mereka pun menyiapkan untuk pentas seni nanti malam, tapi Mas Heru tetap ngeyel dengan pendiriannya. Menjelang persiapan itu, Rini seperti ratu dan malam pun poek. Pentas seni pun dimulai, tapi seluruh siswa seperti dihipnotis dan anehnya Rini pun seperti sang Roro Putri. Sehingga Mas Heru pun menjadi dalang buat pentas tersebut yang membimbing jalannya pentas itu. Dan pentas tersebut mengarahkan cinta yang terlarang yang sejatinya dicarekan ku kolotna, sehingga Roro Putri pun dijadikan sampingan oleh raja. Tapi yang anehnya, sang paman dari sang raja membawa Roro Putri buat bertemu cintanya. Dan Lydia sebagai sinden yang membuat seluruh siswa pingsan. Tapi tiba-tiba Nanging selalu lain kontra. Pawartos omah-omah piyambakipun Burko. akhirnya Roro Putri pun dibawa kembali ke tempat kerajaannya, dan Roro Putri pun sempat bertekuk lutut buat minta pengampunan dari pangeran. Tapi yang sebenarnya nanging gesah Jahat kau. ananging kamu Tulis ulang. selepas tusukan itu mereka pun tiba-tiba Mas Heru pun nyamperin sambil mendorong Miko, dan Roro Putri pun datang. Mas Heru pun meminta cincin yang sebenarnya sudah dipakai oleh Rini, dan cincin itu bisa dilepas. Mas Heru pun berusaha meminta, tapi yang terjadi kasih ke aku cincinnya. Ini selepas cincin itu dilemparkan ke api, Roro Putri pun muncul dan Rini pun mendekat, dan ia pun berkata bahwa ia tidak salah memilih orang dan kebaikanmu telah menjagaku. Dan akhirnya kesurupan itu sirna, sehingga akhirnya cerita pun tamat.